Oke teman-teman, sebentar lagi timnas kita akan menghadapi Australia ya pada pertandingan ke-7 grup C di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret tahun ini ya, tentunya tahun 2025. Pertandingan ini akan menjadi ujian bagi tim dengan formasi dan strategi yang baru yang diterapkan oleh pelatih baru. Kalau sebelumnya Sintayong menggunakan formasi 3-4-3, tetapi kalau saya lihat Patrick Kluivert ini akan menggunakan 4-2-3-1. Jadi disesuaikan dengan komposisi pemain yang ada. Karena kalau Sintayong itu menggunakan sistem counter attack, sedangkan Patrick Kluivert akan menggunakan menyerang secara efektif, yaitu dengan sistem total football. Oleh karena itu sangat tepat kalau digunakan formasi 4-2-3-1. Oleh karena itu siapa-siapa saja pemain-pemain yang akan masuk di skuad Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia tanggal 20 Maret tahun 2025, dan 6 hari kemudian kita akan menghadapi Bahrain di Gelora Bung Karno. Nah, inilah struktur pemain-pemain yang akan dimasukkan di skuad Patrick Kluivert ya teman-teman. Tanggal 20 Maret 2025 dan timnas Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu berbeda daripada pendahulunya Sintayong yang umumnya hanya membawa 26 pemain untuk 2 laga pertandingan dalam satu FIFA Matchday. Menurut prediksi, Patrick Kluivert memilih membawa 28 pemain karena beberapa alasan strategisnya. Salah satunya kehadiran 2 pemain baru, yakni Oli Romeni dan Ciro Ridwal, sehingga menambah opsi dalam skuad. Namun, ia juga harus kehilangan Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner yang absen melawan Australia akibat sang. Benar teman-teman ya, kalau kita lihat nanti timnas kita tidak ada yang namanya Justin Hubner juga Ragnar Oratmangun, karena mereka keduanya terakumulasi kartu merah yang akhirnya tidak bisa mereka bergabung ya teman-teman ya. Akumulasi kartu. Namun kedua pemain itu akan kembali memperkuat timnas untuk laga melawan timnas Bahrain. Patrick Kluivert memiliki target tinggi untuk timnas Indonesia, yakni mengamankan 4 poin dari 2 laga melawan Australia dan juga timnas Bahrain. Target itu cukup realistis mengingat kualitas pemain yang akan datang baik dari liga domestik maupun internasional. Pada laga melawan timnas Australia dan timnas Bahrain nanti, skuad Garuda akan menggunakan jersey baru. Menurut informasi resmi, jersey tersebut akan dirilis pada tanggal 14 Februari 2025 mendatang yang akan memberikan nuansa baru bagi skuad Garuda. Sebelum peluncuran resminya, Ersport telah memamerkan desain emblem baru yang akan menghiasi jersey tersebut. Emblem ini mencerminkan filosofi dan budaya Indonesia, menambahkan elemen semangat untuk membawa Garuda ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu siapakah kiranya deretan pemain yang akan mengenakan jersey terbaru timnas Indonesia ini? Berikut daftar pemain timnas Indonesia yang diprediksi kuat akan menjadi pilihan Patrick Kluivert di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia versus timnas Australia dan juga timnas Bahrain. Di sektor pemain penjaga gawang, nama Martin Paes tentu masih akan menjadi andalan dari timnas Indonesia. Martin Paes merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 192 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain penjaga gawang yang merupakan putra kelahiran Nijmegen Belanda pada tanggal 14 Mei 1998 usia 26 tahun. Adapun nilai pasar Martin Paes saat ini mencapai 31,29 miliar rupiah. Kemudian yang kedua ada Nadio Argawinata dari Borneo FC. Nadio Argawinata merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 187 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain penjaga gawang yang merupakan putra kelahiran Kediri pada tanggal 9 Maret 1997 usia 27 tahun. Adapun nilai pasar Nadio Argawinata saat ini mencapai 5,65 miliar rupiah. Dan yang ketiga ada Hernando Ari Sutariadi dari Persebaya Surabaya.
Hernando Ari merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 179 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain penjaga gawang. Ia merupakan putra kelahiran Semarang pada tanggal 27 Februari 2002 usia 22 tahun. Adapun nilai pasar Hernando Ari saat ini mencapai 4,78 miliar rupiah. Selanjutnya di sektor pemain depan yang pertama ada Mads Hilders dari FC Twente. Mads Hilders merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 185 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek tengah. Ia merupakan putra kelahiran Belanda pada tanggal 13 Mei 2001 usia 23 tahun. Adapun nilai pasar Mads Hilders saat ini mencapai 156,43 miliar rupiah. Selanjutnya ada Kevin Dix dari FC Copenhagen. Kevin Dix merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 186 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek tengah. Ia merupakan putra kelahiran Belanda pada tanggal 6 Oktober 1996 usia 28 tahun. Adapun nilai pasar Kevin Dix saat ini mencapai 78,22 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Jay Isis dari Venezia FC. Jay Isis merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 190 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek tengah. Ia merupakan putra kelahiran Merlo Belanda pada tanggal 2 Juni tahun 2000 usia 24 tahun. Adapun nilai pasar Jay Isis saat ini mencapai 52,14 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Rizky Ridho dari Persija Jakarta. Rizky Ridho merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 183 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek tengah. Ia merupakan putra kelahiran Surabaya pada tanggal 21 November 2001 usia 23 tahun. Adapun nilai pasar Rizky Ridho saat ini mencapai 8,69 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Justin Hubner dari Molves FC. Justin Hubner merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 187 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek tengah. Ia merupakan putra kelahiran Belanda pada tanggal 14 September 2003 usia 21 tahun. Adapun nilai pasar Justin Hubner saat ini mencapai 5,21 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta. Muhammad Ferrari merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 181 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek tengah. Ia merupakan putra kelahiran Jakarta pada tanggal 21 Juni 2003 usia 21 tahun. Adapun nilai pasar Muhammad Ferrari saat ini mencapai 3,91 miliar rupiah. Selanjutnya pemain di sektor sayap, yang pertama ada Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen. Kelvin Verdong merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 174 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek kiri. Ia merupakan putra kelahiran Belanda pada tanggal 26 April 1997 usia 27 tahun. Adapun nilai pasar Kelvin Verdong saat ini mencapai 43,45 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Pratama Arhan dari Bangkok United. Pratama Arhan merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 172 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek kiri. Ia merupakan putra kelahiran Blora pada tanggal 21 Desember 2001 usia 23 tahun. Adapun nilai pasar Pratama Arhan saat ini mencapai 2,61 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Sheni Petinama dari Cassiopen. Sheni Petinama merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 185 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek kiri. Ia merupakan putra kelahiran Belanda pada tanggal 11 Agustus 1998 usia 26 tahun. Adapun nilai pasar Sheni Petinama saat ini mencapai 5,21 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Mitchell Baker dari Los Lily. Mitchell Baker merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 189 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek kiri. Ia merupakan putra kelahiran Belanda pada tanggal 20 Juni tahun 2000 usia 24 tahun. Adapun nilai pasar Mitchell Baker saat ini mencapai 86,91 miliar rupiah. Selanjutnya ada Sandy Walsh dari Cafe Mechelen. Sandy Walsh merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 185 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek kanan. Ia merupakan putra kelahiran Brussels pada tanggal 14 Maret 1995 usia 29 tahun. Adapun nilai pasar Sandy Walsh saat ini mencapai 17,38 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Eliano Reinders dari PC Zoli. Eliano Reinders merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 165 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek kanan. Ia merupakan putra kelahiran Belanda pada tanggal 23 Oktober tahun 2000 usia 24 tahun. Adapun nilai pasar Eliano saat ini mencapai 9,56 miliar rupiah.
Selanjutnya adalah Asnawi Mangkualam dari Port FC. Asnawi Mangkualam merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 174 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek kanan. Ia merupakan putra kelahiran Makassar pada tanggal 4 Oktober 1999 usia 25 tahun. Adapun nilai pasar Asnawi Mangkualam saat ini mencapai 6,95 miliar rupiah. Selanjutnya di sektor pemain gelandang, yang pertama ada Tom Haye dari Almere City. Tom Haye merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 187 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang bertahan. Ia merupakan putra kelahiran Belanda pada tanggal 9 Februari 1995 usia 29 tahun. Adapun nilai pasar Tom Haye saat ini mencapai 26,7 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Ivar Jenner dari FC Utrecht. Ivar Jenner merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 188 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang tengah. Ia merupakan putra kelahiran Utrecht pada tanggal 10 Januari 2004 usia 21 tahun. Adapun nilai pasar Ivar Jenner saat ini mencapai 6,8 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Marcelino Ferdinand dari Oxford United. Marcelino Ferdinand merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 178 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang serang. Ia merupakan putra kelahiran Jakarta pada tanggal 11 September 2004 usia 20 tahun. Adapun nilai pasar Marcelino saat ini mencapai 5,21 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Nathan Joaun dari Swansea City. Nathan Joaun merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 182 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang bertahan. Ia merupakan putra kelahiran Belanda pada tanggal 22 Desember 2001 usia 23 tahun. Adapun nilai pasar Nathan Joaun saat ini mencapai 6,8 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Giro Ridwal dari Royal Antwerp. Giro Ridwal merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 182 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang bertahan. Ia merupakan putra kelahiran Belanda pada tanggal 11 September 1996 usia 26 tahun. Adapun nilai pasar Giro Ridwal saat ini mencapai 38,24 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Ricky Kambuaya dari Dewa United. Ricky Kambuaya merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 177 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang tengah. Ia merupakan putra kelahiran Sorong pada tanggal 5 Mei tahun 1996 usia 28 tahun. Adapun nilai pasar Ricky Kambuaya saat ini mencapai 4,78 miliar rupiah. Selanjutnya untuk pemain di sektor sayap, yang pertama ada Malik Rizaldi dari Persebaya Surabaya. Malik Rizaldi merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 171 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kanan. Ia merupakan putra kelahiran Surabaya pada tanggal 23 Oktober 1996 usia 28 tahun. Adapun nilai pasar Malik Rizaldi saat ini mencapai 4,35 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Ragnar Oratmangun dari FCV Diender. Ragnar Oratmangun merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 181 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kiri. Ia merupakan putra kelahiran Belanda pada tanggal 21 Januari 1998 usia 26 tahun. Adapun nilai pasar Ragnar saat ini mencapai 10,43 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Egy Maulana Fikri dari Dewa United. Egy Maulana Fikri merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 170 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kanan. Ia merupakan putra kelahiran Medan pada tanggal 7 Juli tahun 2000 usia 24 tahun. Adapun nilai pasar Egy saat ini mencapai 4,78 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Sadil Ramdhani dari Sabah FC. Sadil Ramdhani merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 172 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kiri. Ia merupakan putra kelahiran Raha pada tanggal 2 Januari 1999 usia 26 tahun. Adapun nilai pasar Sadil Ramdhani saat ini mencapai 4,78 miliar rupiah. Selanjutnya pemain di sektor depan, yang pertama ada Rafael Struijk dari Brisbane Roar. Rafael Struijk merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 185 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain striker depan dan tengah. Ia merupakan putra kelahiran Belanda pada tanggal 27 Maret 2003 usia 21 tahun. Adapun nilai pasar Rafael Struijk saat ini mencapai 3,48 miliar rupiah.
Selanjutnya ada Oli Romeni dari Augsburg United. Oli Romeni merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 185 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kanan. Ia merupakan putra gelaran Belanda pada tanggal 20 Juni tahun 2000 usia 24 tahun. Adapun nilai pasar Oli Romeni saat ini mencapai 22,60 miliar